pengen pergi ke Jepang, tapi kita nggak mau belajar bahasanya. Soalnya kenapa itu sulit? Ya memang itu tantangannya. 3 inti, kita harus mempelajari 3 inti itu biar kita bisa tahu bahasa Jepang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi dengan saya Mohubur Kitiu. Udah lama nggak bikin apa-apa, nggak bikin konten, bikin apa. Tapi lagi gabut. Udah apa ya? Dan kegabutan itu membuat nyaman. Akhirnya pada satu saat itu ada temen yang nge-DM sih, tiba-tiba pengen pergi ke Jepang gitu. Terus tanya-tanya gimana caranya, plus minusnya apa, dan banyaklah cerita-cerita tentang Jepang, pokoknya cara berangkat. Dan dia punya tekad itu, aku jadi wah hebat, bagus, lanjutkan. Tapi pada suatu saat tiba-tiba dia kayak berhenti lagi gitu. Terus tak tanyain kenapa gitu, katanya sih kendala bahasa. Ya sih, untuk soalnya kan untuk pergi ke Jepang, apalagi untuk bekerja di Jepang kan harus paham dengan bahasa. Dalam artian harus, soalnya kenapa? Kan itu kita buat kerja itu di sini barat ada yang nggak enak dalam artian bahaya, jadi resikonya tinggi. Jadi kita harus benar-benar paham dulu untuk melakukan pekerjaan itu biar nggak ada kesalahan, nggak ada miskomunikasi sehingga terjadi kecelakaan. Jadi dalam ya begitulah, pengertian bahasa itu bukan syarat apa ya, tapi itu memang kewajiban sih, syarat mutlak biar kita tidak terjadi apa-apa di sini. Di Jepang ya gitulah, hanya niatnya kerja kan, jadi harus ngerti bahasa dulu. Bahasa buat apa? Untuk itu, untuk kita bisa hidup. Soalnya kan kita kerja di sini, niatnya kerja, jadi kita harus paham bahasa. Ya itu poin pentingnya sih, itu garis bawahi, harus ngerti bahasa biar nggak ada kecelakaan gitu. Dan plusnya juga kalau kita ngerti bahasa, nanti kita bisa ngobrol sama orang Jepang. Terus kita main-main ke kotanya, kita ketemu sama orang Jepang yang misalnya kita cuma lihat di TV itu gimana, kita bisa lihat, bisa ngobrol langsung dengan bahasa Jepang. Itu ada kebanggaannya tersendiri, plusnya gitu. Jadi semangat belajar bahasanya, walaupun bisa dibilang sulit. Saya akuin juga emang sulit. Belajar bahasa itu memang sulit banget. Tapi ya gimana lagi, itu memang udah jadi kewajibannya, jadi syarat mutlaknya kita kalau mau pergi Jepang harus belajar bahasa Jepang. Jadi kita harus hancurkan itu, kita harus melewati itu sih poinnya. Jadi kita harus belajar bahasa Jepang dulu. Kita pengen pergi ke Jepang, tapi kita nggak mau belajar bahasanya. Soalnya kenapa itu sulit? Ya memang itu tantangannya, kita harus melewatinya itu, kita harus melewati itu, belajar bahasa Jepang. Dan jika kalian melihat video ini dan pengen punya belajar bahasa Jepang dari yang nggak paham, terus apa ya, dari yang nggak paham sama sekali, terus pengen belajar mulainya dari mana, soalnya apa ya, kita nggak tahu fondasinya dari mana, dan bingung belajar mulai dari mana, dari apanya. Terus apa ya, terkadang aku pernah belajar gitu tapi nggak bisa aku mengerti intinya gitu. Buat masuk ke dunia belajar itu kita harus nyambung dulu gitu. Nanti Anda tepat bisa melihat ini. Soalnya aku juga tipenya orang harus kenal dulu baru akrab ibaratnya. Bahasa Jepang juga gitu, kita harus kenalan dulu, harus tahu sifat-sifatnya gimana, baru kita bisa akrab. Anda tepat. Langsung intinya, belajar bahasa Jepang itu yang aku dalamin dari pribadiku ya, dari pengalaman pribadiku, kita harus
Pengalaman pribadiku, kita gampang kok belajar bahasa Jepang, hanya dengan 3 step, 3 inti. Kita harus mempelajari 3 inti itu biar kita bisa tahu bahasa Jepang, biar kita bisa belajar bahasa Jepang. Yang pertama kita itu harus hafal, paham, ngerti hiragana dan katakana. Ini adalah huruf hiragana, katakana. Kenapa? Soalnya kita untuk belajar bahasa kita harus bisa melihat dan membaca. Setelah membaca kita bisa mengucapkan. Berarti pada poin dasarnya kita harus bisa dan hafal, mengerti huruf hiragana dan katakana. Misalnya kita bisa melihat, bisa belajar, bisa membaca hurufnya apa-apa ini, terus kata-katanya apa-apa ini, dan bisa membaca. Oke. Dan untuk poin kedua, kita harus menghafal kosakata. Kosakata itu apa? Kosakata itu adalah kata-kata per kata, kayak makan, nasi di dapur. Itu adalah kata-kata per kata, makan nasi di dapur. Itu adalah kata-kata. Jadi kita harus hafal banyak kata-kata biar kita bisa mengucapkan, bisa kita memahami bahasa Jepang. Soalnya kan semua kalimat terdiri dari kata-kata. Oke, itu poin kedua. Nice. Terus untuk poin ketiga, kita harus belajar namanya pola kalimat. Belajar pola kalimat. Mengapa? Karena dengan mengerti pola kalimat, kita bisa mengerti maksud dari apa yang dibicarakan. Misalkan pola kalimat itu seperti kalimat perintah. Itu kerjain. Tolong ambilin perintah, tapi tolong ambilin obeng dong. Misalkan gitu. Terus kalimat larangan. Jangan lewat situ. Soalnya kenapa? Itu lantainya masih basah. Nah, itu juga contoh kalimat larangan. Terus kalimat tanya. Kamu tadi pagi sudah makan? Berarti kan itu kalimat tanya, biar kita bisa mengerti pertanyaan dan kita bisa menjawab. Terus juga ada kalimat jawab, ya contohnya, ya tadi sudah makan, sahabat makan nugget atau telur, bisa gitu. Nah, jadi ada berapa poin? 3, hanya 3 kita belajar bisa. Jadi hanya 3 kita bisa mengerti bahasa Jepang hanya dengan 3 itu. Huruf, hiragana dan katakana. Ini adalah gerbang utama bisa masuk ke step selanjutnya. Jadi ini gerbang utama sih. Kita harus belajar hiragana, katakana. Itu ya pertama. Terus yang kedua, kita harus memperbanyak hafal kosakata. Biar kita biar bisa membuat sebuah kalimat, kata-kata. Terus yang ketiga, kita harus mengerti pola kalimat. Itu banyak tadi ya, ada kalimat perintah, kalimat larangan, kalimat tanya, kalimat jawab, dan lain-lain. Terus ya itu cuma itu doang. Gampang kok. Nanti aku ajarin dari step selanjutnya, aku ajarin. Pokoknya kamu terus lihat medsos aku, YouTube atau IG atau TikTok, aku nggak tahu dari mananya. Nanti aku upload dari mana, ini masih percobaan. Dengan apa adanya, aku juga belum pede, belum bisa tahu. Yang penting ada niat dulu, ngumpulin niat. Terus ini udah agak malam juga, yang penting niatnya dulu. Oke, ya gitu aja. Kita tunggu video selanjutnya dari aku. Oke, bye bye, makasih.